saudaraku sidang jemaat GKPP Bukit Sion, selamat pagi, selamat beribadah. Liturgi minggu ketiga sesudah Trinitatis dengan tema menjadi gereja yang memberkati dan subtema kesatuan dalam keragaman. Ibadah pada minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sibagus Hirman Suryadi MTH. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut lilin teofani sebagai lambang kehadiran Allah di setiap keluarga kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan kidung jemaat 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat sekalian, sekarang kita memasuki minggu ketiga sesudah Trinitatis. Marilah sekarang kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah ini dan mengaku dengan sungguh bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara. Sidang jemaat persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita dalam minggu ketiga sesudah Trinitatis ini terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian kidung jemaat 354 dengan lembut Tuhanku. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang berjalan. Wahana syukur terdengar seisi surga meregah. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, kuliran kembali padanya. Ku selamat oleh
Salam jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Kita bermazmur secara litani. Dengan judul perikop, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas hidup yang Tuhan karuniakan dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kami, bahkan di situasi sulit sekalipun. Bapa, kami bersyukur atas hal-hal yang telah kami terima dalam kehidupan kami masing-masing di rumah tangga. Dan kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama dengan keluarga menaikkan ibadah dan pujian di hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam ibadah ini pula kami mengaku segala dosa dan kelemahan kami. Kami sudah menyakiti hati Tuhan. Kami melanggar perintah-Mu. Dan kami menyesali atas perbuatan kami. Dan biarlah penyesalan ini akan kami bawa dalam hidup penuh pertobatan. Dan biarlah melalui pertobatan kami, iman kami semakin dikuatkan. Dan sungguhlah keselamatan Allah dalam Yesus Kristus akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh menerima anugerah ini. Bapa, inilah doa syukur dan pengakuan dosa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengamini doa kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 28 ayat yang pertama, Ya Yesus tolonglah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku dengan sungguh di hadapan Tuhan segala dosa dan kelemahan kita, maka Ialah yang baik tentulah mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan saya. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berita anugerah ini saya sampaikan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Saudara-saudara, mari kita nyatakan kesanggupan kita atas firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab memimpinku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, pada saat ini Bapa, ketika kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan hadir untuk kami, menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah firman ini sungguh menguatkan kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh ditumbuhkan iman dan keyakinan kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Inilah kami Bapa, mohon urapan-Mu untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami sambut sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu ketiga sesudah Trinitatis ini terambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita memasuki minggu ketiga sesudah Trinitatis. Firman Tuhan pada saat ini kita baca dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memulai mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih ke depan, lebih di bagian awal dari kitab Mika ini, di mana Mika ini adalah seorang nabi atau orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Nya bagi umat Israel, di mana pada masa itu terjadi
perpecahan yang hebat. Ada konflik antara bangsa Samaria, Yehuda, dan juga Yerusalem. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik ini menyebabkan begitu banyak penderitaan dan juga kesusahan bagi bangsa Israel. Dan oleh sebab itu Allah yang datang kepada Mika ingin menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa yang penuh dengan damai dan sejahtera, bahkan menjadi pusat kerajaan damai. Kalau kita lihat Mika pasal 4, itu judul perikopnya adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jadi sebenarnya pada masa atau zaman Mika ini Allah sudah ingin menyampaikan atau menunjukkan kepada umat Israel bahwa harusnya Yerusalem itu menjadi pusat kerajaan damai. Tetapi yang terjadi justru begitu banyak ada perpecahan. Dan ini tentu menyedihkan, dan tentu ini menjadi suatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kedatangan Yesus Kristus itu menjadi jawaban bagi hal-hal yang terjadi termasuk pada zaman Mika ini. Jadi nubuatan tentang kedamaian itu, keselamatan sudah diperlihatkan Allah sejak masa yang lampau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Kristus hadir dan menyatakan tentang kasih, pengampunan, dan juga hidup sebagai orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera, ini sungguh-sungguh menjadi jawaban, kerinduan bagi kita semua. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, Jadi disinilah Mika berharap juga dengan umat Israel, seperti ayat 18-20 dari Mika pasal 7 ini. Saya baca ayat yang 18. Siapakah Allah seperti engkau mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Jadi inilah ungkapan hati Mika yang melihat bahwa Allah ini luar biasa, bahwa Allah ini penuh dengan pengampunan, Jadi kalau kita lihat judul perikop dari bagian bacaan kita, dimulai dari ayat yang 14 itu, judulnya adalah doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Mika mengajak umat Israel itu untuk meminta belas kasihan Allah. Sebab hanya belas kasihan Allah yang sanggup membebaskan dan menolong kondisi Israel pada saat itu. Jadi Mika ingin menyatakan di sana, baik kepada umat Israel maupun dia mengatakan di hadapan Tuhan, bahwa siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tak bertahan atau yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi disinilah Mika menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu terus berlangsung dalam kehidupan umat Israel. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi itulah kerinduan Mika itu, supaya kesalahan umat Israel itu diampuni, dihapuskan dan dilemparkan jauh. Tubir-tubir laut itu simbolisasi bahwa begitu dijauhkannya dosa-dosa itu atau dihapuskan dosa itu, dosa umat Israel di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus ini juga mengalami pengampunan, mengalami penebusan. Jadi oleh sebab itu jangan sia-siakan penebusan dan pengampunan Tuhan ini. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Jadi Mika ingin lagi mengingatkan atau mencoba begitu
Artinya sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, ingatlah dulu bagaimana engkau bersama dengan Yakub, ya, kasihmu kepada Abraham. Jadi bukan mau mengingatkan Allah, bukan berarti Allah lupa begitu ya, tetapi disinilah kerinduan Mika membawa umat Israel ini supaya Allah kembali mengampuni dan mengasihi seperti bagaimana Allah mengasihi Yakub dan Abraham. Jadi di tengah kesusahan yang sudah begitu sulit ya, kesusahan yang dalam, Mika tidak tahu harus berbuat apa lagi dalam situasi perpecahan di Israel ini, maka dia hanya berharap pada belas kasihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika konteks kita sekarang, pergumulan yang kita hadapi ya, COVID-19 ini, tentu kita merasakan kesusahan, tentu kita merasakan hidup kita begitu berat, bahkan banyak orang yang mulai menyerah. Saya harus bagaimana ini? Ya, mau keluar takut terpapar virus corona, tidak keluar, tidak bekerja, tidak punya biaya hidup, tidak punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi seperti situasi yang serba susah. Kalau Indonesia mengenal istilah seperti buah si malakama. Jadi ini situasi kita sekarang, ya, serba salah, serba susah. Oleh sebab itu tepatlah kalau kita mengacu kepada Mika 7 ayat 18 sampai 20 ini, bagaimana kita meminta belas kasihan Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan, ya. Doa kita harus semakin kuat untuk minta tindakan dan belas kasihan Allah. Jadi kata tindakan ini menarik Bapak Ibu. Doa minta tindakan dan kasih belas kasihan Allah. Jadi doa kita ini bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak dalam situasi sulit kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya, biarlah Tuhan bertindak dalam situasi sulit kami dan tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami semua. Jadi itulah doa yang harus kita terus naikkan kepada Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan ini dan berdoa kepada Tuhan, mohon tindakan dan belas kasihan Allah seperti Mika yang memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umat Israel. Marilah sekarang kita memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita pada saat ini. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam nama Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi dan segala abad. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita dengan berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang mari kita datang kepada Tuhan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, dalam ibadah ini kami menaikkan doa syafaat kepadamu, dan kami percaya bahwa doa-doa kami akan menjadi berkat karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat.
Kami berdoa Bapa untuk pemerintah kami, khususnya dalam mengambil keputusan mengatasi COVID-19 ini. Pandemi ini biarlah segera berakhir, dan biarlah Tuhan menolong pemerintah dan pengambil kebijakan untuk boleh melangkah lebih baik dan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin kami maupun mereka yang telah ditunjuk untuk menjadi tim atau lembaga-lembaga yang secara khusus menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Bapa untuk para dokter yang sedang berjuang untuk terus merawat dan memulihkan mereka yang terpapar virus ini. Dan kami juga berdoa untuk para ilmuwan, ahli-ahli yang terus juga berjuang untuk menemukan obat atau cara menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati mereka yang terus berjuang ini, sehingga pada waktunya nanti mereka sungguh-sungguh bisa menemukan obat atau cara terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh gereja, jemaat, kiranya Tuhan memberi kami hikmat, kekuatan dan kesabaran. Berkati setiap jemaat-jemaat dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti petunjuk dan arahan, himbauan, aturan pemerintah dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri kami hikmat juga untuk kami melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kegiatan kami boleh berlangsung dalam koridor protap COVID-19, sehingga kami melakukannya juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Berkati kegiatan-kegiatan kami selanjutnya Bapa, di mana juga rencana untuk mulai memasuki fase new normal, di mana akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik, tentu dengan ketentuan dan juga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bapa, kami juga berdoa untuk GKPB Bukit Sion. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai persekutuan gereja Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa Bapa untuk masing-masing keluarga. Tuhan kiranya memberi perlindungan, pertolongan sehingga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, begitu juga dengan penyebaran virus corona ini. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika usaha mereka harus berhenti karena pandemi ini. Kami berdoa Bapa kiranya Tuhan mengasihani kami semua. Seperti doa Mika, biarlah tindakan dan belas kasihan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk pemulihan ekonomi baik global maupun negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ekonomi negara-negara boleh kembali baik, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa untuk Bapak Immanuel Pulungan, Bapak Nyoman Bungkir, anak kami Made Zerael, Bapak Dolf Kapitan, Bapak Anton Mitak, Ibu Anes Kastu. Begitu juga dengan peristiwa yang dihadapi oleh Bapak Dono bersama Ibu Mika. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga semua pergumulan-pergumulan kami boleh kami hadapi dengan setia dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami berdoa untuk anak agung Betania Fridayanti, David Benedict Taran, dan Ibu Niketut Lydia Valentina. Dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Iketut Adrianus Haris dan Ibu Niketut Ariestini. Bapak, inilah doa syafaat kami. Banyak yang hendak kami sampaikan, namun Engkau tahu isi hati kami karena Engkau adalah pencipta kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya doa-doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau tahu yang terbaik untuk kehidupan kami. Doa ini kami naikkan dan kami landaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita naikkan bersama pujian syukur kita dalam selalu bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini kami boleh ada hidup dan bergerak. Ini kami Tuhan, hamba-hambamu membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Jika kami boleh memberi semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, kuduskan kami. Sehingga persembahan yang naik di hadapan-Mu menjadi keharuman di mezbah-Mu. Ampuni segala kesalahan kami jika kami menggunakan berkat-Mu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka biarlah hikmat-Mu akan menuntun kami untuk kami boleh menggunakan berkat Tuhan dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 350 ayat yang pertama, O berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan, kembalilah dalam kehidupan setiap hari, selalu memohon pertolongan, tindakan dan belas kasihan Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kita, terutama pergumulan kita, ke dalam tangan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai dan sejahtera sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
saudara-saudara, sekarang kita kembali menaikkan pujian doa mengubah segala sesuatu.